Halo, kami dari kelompok 7 Sistem Informasi kelas B akan membahas tentang threads dengan dosen pengampu Wisar Weekly Kalengkongan MKOM. Adapun anggota kelompok kami yang pertama itu Awan Divu, yang kedua William Hegel, yang ketiga Wulandari Lolo, dan yang keempat Jalun Butu Pagiwang. Adapun topik yang akan kami bahas yang pertama itu Introduction to Threads atau pengantar threads, yang kedua multi-threading modules dan hyper-threading, yang ketiga masalah dalam trading, dan yang keempat trading issues for dan XC system call, dan yang kelima itu trading issues. Yang pertama adalah Introduction to Threads atau pengantar threads. Threads adalah unit dasar eksekusi sehingga setiap program mungkin memiliki sejumlah proses yang terikat dengannya, dan setiap proses dapat memiliki sejumlah threads yang dieksekusi di dalamnya, sehingga threads adalah unit dasar eksekusi atau unit dasar utilisasi CPU. Threads terdiri dari yang pertama ID threads, 2 penghitung program, 3 set register, dan keempat tumpukan atau stack. Setiap threads terdiri dari 4 item ini, dan selain itu ia berbagi dengan threads lain yang termasuk dalam proses yang sama. Untuk memahami konsep threads, kita menggunakan dua diagram ini. Yang pertama adalah proses single threads yang disebut sebagai proses tradisional atau heavyweight. Pada diagram pertama hanya memiliki satu thread sehingga seluruh blok dianggap sebagai proses dan hanya berisi satu threads, dan dalam diagram satu ini ditunjukkan bagian kode, data, file, register, dan tumpukan atau stack yang dimiliki setiap proses ini, sehingga hanya memiliki satu threads yang berarti proses ini hanya dapat melakukan satu tugas pada satu waktu. Diagram yang kedua ini menunjukkan multi-threads. Pada proses ini, seluruh blok mewakili proses multi-threads, sehingga ini adalah proses tunggal yang memiliki banyak threads. 3 threads dalam proses memiliki tumpukan dan register sendiri. Pada bagian atas diagram terdapat bagian kode, data, dan file yang termasuk dalam proses ini dibagikan oleh ketiga threads, dan setiap threads memiliki tumpukan dan register sendiri. Proses multi-threads dapat melakukan banyak tugas sekaligus karena setiap threads akan melakukan tugas yang berbeda. Selanjutnya adalah manfaat dari proses multi-threads. Yang pertama, daya tangkap. Multi-reading aplikasi interaktif memungkinkan program untuk terus berjalan bahkan jika bagian dari atau melakukan operasi yang panjang, sehingga meningkatkan daya tangkap kepada pengguna. Yang kedua, berbagi sumber daya. Proses dapat berbagi sumber daya harus diatur secara eksplisit oleh programmer. Namun, threads dapat berbagi memori dan sumber daya dari proses yang dimilikinya secara default. Manfaat berbagi kode dan data adalah memungkinkan aplikasi memiliki beberapa aktivitas threads yang berbeda dalam ruang alamat yang sama. Yang ketiga adalah ekonomis. Mengalokasikan memori dan sumber daya untuk pembuatan proses akan mahal, karena threads berbagi sumber daya dari proses tempat mereka berada, maka lebih ekonomis untuk membuat dan mengubah threads konteks. Yang keempat adalah skalabilitas. Manfaat multi-threading bisa lebih besar dalam arsitektur multiprosesor, di mana threads dapat berjalan secara paralel pada inti pemrosesan yang berbeda. Proses single threaded hanya dapat berjalan pada satu prosesor, terlepas dari beberapa banyak prosesor yang tersedia. Selanjutnya yaitu multithreading models dan hyperthreading. Pada dasarnya ada dua jenis thread. Yang pertama, thread pengguna adalah thread yang didukung atas kernel dan dikelola tanpa dukungan kernel, dan ini adalah thread yang beroperasi di tingkat pengguna atau pengembang. Yang kedua yaitu thread kernel. Ini didukung dan dikelola langsung oleh sistem operasi.
kernel thread dikelola langsung oleh sistem operasi dan bukan pengguna. Pada akhirnya, harus ada hubungan antara thread pengguna dan thread kernel. Ada 3 cara umum untuk membangun hubungan thread pengguna dan thread kernel. Yang pertama, model banyak ke satu. Banyak thread pengguna terkait dengan satu kernel atau banyak thread pengguna mengakses satu thread kernel. Manfaat dari model ini yaitu yang pertama, memetakan banyak thread tingkat pengguna ke satu thread kernel. Yang kedua, manajemen thread di ruang pengguna sehingga lebih efisien. Kekurangan dari model ini yaitu yang pertama, seluruh proses akan memblokir jika thread membuat panggilan sistem pemblokiran. Yang kedua, karena hanya ada satu thread yang dapat mengakses kernel pada satu waktu, beberapa thread tidak dapat diakses untuk berjalan secara paralel pada multiprosesor. Yang kedua yaitu model 1 ke 1. Satu thread pengguna dipetakan ke masing-masing satu thread kernel. Manfaatnya yaitu memetakan setiap thread pengguna ke thread kernel, memberikan lebih banyak konkurensi daripada model banyak ke satu dengan mengizinkan thread lain untuk berjalan saat thread membuat panggilan sistem pemblokiran. Yang ketiga, memungkinkan beberapa thread untuk berjalan secara paralel pada multiprosesor. Kelemahannya yaitu yang pertama, membuat thread pengguna memerlukan pembuatan thread kernel yang sesuai. Kemudian karena biaya pembuatan thread kernel dapat membebani kerja aplikasi, sebagian besar implementasi model ini yang membatasi jumlah thread yang didukung oleh sistem. Yang ketiga, model banyak ke banyak. Beberapa thread pengguna dipetakan ke beberapa thread kernel. Manfaatnya yaitu yang pertama, menggandakan banyak thread tingkat pengguna ke jumlah thread kernel yang lebih kecil atau sama. Yang kedua, jumlah thread kernel memungkinkan spesifik untuk aplikasi tertentu atau mesin tertentu. Yang ketiga, pengembang dapat membuat thread pengguna sebanyak yang diperlukan dan thread kernel yang sesuai dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Yang keempat, ketika sebuah thread melakukan panggilan sistem pemblokiran, kernel dapat menjadwalkan thread lain untuk dieksekusi. Selanjutnya yaitu hyperthreading or simultaneous multithreading. Kelebihan dan cara kerja hyperthreading atau simultaneous multithreading yaitu sistem hyperthreading memungkinkan sumber daya inti prosesor menjadi beberapa prosesor logis untuk kinerjanya. Ini memungkinkan prosesor untuk mengeksekusi dua thread atau set instruksi pada set yang bersamaan. Karena hyperthreading memungkinkan dua aliran thread dieksekusi secara paralel, ini hampir seperti memiliki dua prosesor terpisah yang bekerja bersama. Contohnya, pada suatu komputer atau PC, didapatkan jumlah prosesor logis adalah 8. Jadi, secara fisik memiliki 4 cores, tetapi dibagi menjadi masing-masing 2, dan secara total memiliki 8 jumlah prosesor. 8 cores logis berarti perangkat tersebut bisa menjalankan 8 thread pada saat yang bersamaan, sehingga sistem tersebut adalah hyperthread. Selanjutnya topik ketiga, masalah dalam trading. Dalam trading adalah dua hal penting yang perlu kita mengerti. Yang dalam trading ada dua hal yang penting yang perlu kita mengerti, yang sama fork dan exit. Panggilan sistem setelah memahami fork dan panggilan sistem exit akan berada dalam posisi untuk memahami masalah yang kita hadapi di trading. Fork dan exit adalah panggilan sistem, terutama sistem berbasis Linux. Definisi sistem fork dan exit. Fork, panggilan sistem fork digunakan untuk membuat proses duplikat yang terpisah. Jadi setiap kali panggilan digunakan, proses duplikat terpisah dari proses yang sama. Dari mana ia dipanggil akan dibuat. Exit, ketika panggilan sistem exit dipanggil program yang ditentukan dalam parameter exit akan menggantikan seluruh proses termasuk semua mutasi. Tidak seperti sistem fork saat kita memanggil sistem exit, atau ketika panggil sistem exit dipanggil, maka kita harus melewati sistem exit yang disebut parameter yang akan menjadi program lain, sehingga kita
Sehingga ketika kita melewati program exe sebagai parameter, maka program itu akan kembali menempatkan seluruh proses dari mana exe ini ingin. Selanjutnya, topik keempat, trading issues for and access exe system calls. Fork dan panggilan sistem exe digunakan untuk tujuan tertentu dan mempertahankan ID proses yang sama. Sekarang masalah yang akan kita hadapi terkait dengan trading adalah bagaimana panggilan sistem fork dan exe ini akan berperilaku ketika kita memiliki trading yang berlibat, sehingga semantik fork dan panggilan sistem exe berubah dalam program multi-utas. Dan mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa suatu proses dapat terdiri dari banyak utas. Nah, fungsi panggilan sistem fork adalah untuk membuat proses duplikat, sehingga ketika utas tertentu memiliki suatu proses, memanggil panggilan sistem fork akan semua utas yang ada di dalam proses itu menjadi digandakan, atau hanya akankah utas yang memanggil panggilan sistem garpu ini diduplikasi. Memanggil exe panggilan sistem program yang ditentukan dalam parameter exe akan menggantikan seluruh proses termasuk semua ancaman. Jika exe dipanggil secara segera setelah forking, itu berarti jika kita baru saja memanggil panggilan sistem fork, atau jika utas kami baru panggil panggilan sistem garpu, dan segera setelah itu jika panggilan sistem X juga dipanggil, maka apa harus kami lakukan? Maka dalam hal ini menduplikasikan semua utas tidak perlukan, karena program yang ditentukan dalam parameter X akan jadi dalam hal ini menduplikasikan hanya utas panggilan sesuai. Jadi ketika exe dipanggil segera setelah forking, ketika kita fork, apa yang akan terjadi? Prosesnya akan diduplikasi. Jadi jika exe dipanggil segera setelah forking, maka apa yang akan terjadi? Exe akan mengganti isi proses dengan proses yang lain. Topik yang kelima itu trading issue. Trading cancellation adalah tugas untuk mengakhiri trade sebelum selesai. Jadi, jika trades dibatalkan sebelum dieksekusi, maka itulah yang disebut dengan trade cancellation. Contoh, jika dalam sebuah database, beberapa trades yang sedang bersamaan melakukan searching melalui database, dan satu trades mengambil hasil trades yang tersisa, mungkin akan dibatalkan. Jadi dapat dikatakan kita memiliki sebuah database dan kita sedang melakukan searching pada database untuk nilai tertentu atau hasil tertentu, sehingga algoritma pencari data banyak threads yang terlibat dalam mencari nilai tertentu dalam database. Jika kita sudah mendapatkan hasil, berarti kita sudah bisa mendapatkan yang kita cari, sehingga threads yang tersisa bisa dibatalkan karena tidak perlu lagi mencari jika kita sudah mendapatkan hasil yang kita cari. Ada dua skenario tentang threads cancellation. Yang pertama yaitu asynchronous cancellation, adalah satu threads yang segera mengakhiri threads target. Jadi sangat mudah dan langsung yang terjadi adalah satu threads segera mengakhiri threads target. Jadi threads target ini adalah threads yang akan dibatalkan dengan threads lain. Kemudian yang kedua itu deferred cancellation. Thread target secara berkala memeriksa apakah itu harus dihentikan atau memungkinkan kesempatan untuk mengakhiri threads itu sendiri secara teratur. Jadi ini berbeda dengan threads target yang dibatalkan oleh threads lainnya. Dalam deferred cancellation yang terjadi yaitu threads target akan memeriksa secara berkala apakah itu harus mengakhiri dirinya sendiri atau tidak, sehingga tidak ada yang bisa segera menghentikan tanpa izin. Jadi threads target akan secara berkala memeriksa apakah itu harus dihentikan atau tidak, karena memungkinkan kesempatan untuk mengakhiri threads itu secara teratur. Nah, untuk masalah threads ada pertanyaan di mana kesulitan cancellation terletak.
Yang pertama itu sumber daya terletak dialokasikan ke threads itu dibatalkan. Dalam artian threads yang sedang dieksekusi dan dialokasikan oleh sumber daya tertentu, di sini dapat terjadi masalah ya. Dialokasikan ke threads sering kali terjadi sistem operasi akan merebut kembali sumber daya sistem dari threads yang akan dibatalkan, tetapi tidak semua sumber daya. Sehingga ketika threads dialokasikan sumber daya dan jika dibatalkan maka OS secara default akan mengklaim kembali sumber daya sistem dari threads yang dibatalkan. Kemudian yang kedua itu sebuah threads dibatalkan saat sedang memperbarui data yang dibagikan dengan threads lainnya. Jadi ini adalah suatu problem yang cukup serius karena mungkin ada data yang dibagikan di antara threads yang berbeda sehingga threads yang berbeda dapat melakukan breathing atau memperbarui data yang dibagikan. Perlu kita ketahui bahwa ketika threads memperbarui data itu dibatalkan pada saat berjalan, maka itu bisa menjadi problem ketika memperbarui sesuatu dan itu dibatalkan, maka akan pembaruannya itu tidak lengkap dan bisa menjadi data yang tidak lengkap. Nah, dari kedua masalah di atas, menurut saya cara yang tepat untuk menghindari terjadinya masalah tersebut adalah dengan cara deferred cancellation, yang dimana suatu threads dapat menunjukkan bahwa threads target dapat dibatalkan, tetapi pembatalan terjadi setelah threads target memeriksa tanda untuk menentukan apakah itu harus dibatalkan atau tidak. Ini memungkinkan threads untuk memeriksa apakah itu harus dibatalkan pada titik itu sehingga dapat dibatalkan dengan aman. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan pada presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.